Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan judi online di Indonesia masih terus bergulir, yang dimana mulai dari rakyat miskin, rakyat biasa, pejabat, semuanya memainkan judi online dan berharap mereka mendapatkan kemenangan. Padahal judi online adalah satu situs yang diprogram oleh pemiliknya untuk merampok para pemainnya. Akan tetapi, kita sebagai masyarakat biasa itu tetap memainkannya. Tentu itu adalah hal yang bodoh. Banyak para influencer yang terjebak untuk mempromosikan terkait judi online. Mungkin bayaran yang sangat besar sehingga mereka tergiur untuk mempromosikan judi online. Padahal itu resikonya sangat besar karena itu dapat melanggar yang namanya Undang-Undang ITE. Ada beberapa YouTuber terkenal ataupun seleb TikTok gitu ya, yang terjebak dalam promosi judi online. Sehingga yang mengakibatkan adalah mereka diburu oleh aparat negara. Yang pertama yaitu Katak Bizar. Mungkin teman-teman sudah familiar terkait nama tersebut, yang dimana Katak Bizar adalah seorang anak yang lulusan STM, dan beliau menjadi viral ketika beliau meromantisasi terkait aksi tawuran, sehingga banyak anak-anak muda ataupun anak sekolah Indonesia yang mengikuti jejak beliau untuk ikut atau melaksanakan aksi tawuran. Padahal itu sangat berbahaya. Katak Bizar juga pernah bilang kalau dia tuh pernah dikeroyok oleh ratusan orang. Dan saat ini dia masih hidup. Wah, itu sangat tidak masuk akal sekali. Apakah beliau punya ilmu kebal atau yang lainnya? Akibat dari cerita beliau yang meromantisasi terkait tawuran, sehingga dia banyak dikenal oleh seluruh kalangan ataupun YouTuber-YouTuber Indonesia. Sehingga beliau mendapatkan banyak undangan untuk menjadi bintang tamu di podcast-podcast. Katak Bizar menjual ceritanya terkait romantisasi tawuran yang dia lakukan. Akan tetapi, banyak masyarakat Indonesia yang percaya dan banyak masyarakat Indonesia juga yang tidak. Ya, saat ini Katak Bizar beralih menjadi content creator, yang dimana pada saat ini Katak Bizar itu terkena kasus, yaitu terkait promosi judi online. Dan kasus tersebut sudah diendus dan diusut oleh aparat negara, sehingga membuat Katak Bizar panik dan lari ke luar negeri, yaitu ke Thailand. Hingga saat ini polisi masih memburu keberadaan Katak Bizar yang melarikan diri ke Thailand. Ya, jangan kasih kendor nih Pak, terus kejar. Kalau perlu kita kerjasama dengan kepolisian yang ada di Thailand untuk menangkap ataupun menggap seorang warga Indonesia yang melakukan tindakan kriminal ataupun penyebaran judi online di Indonesia, yaitu yang bernama Katak Bizar. Kemudian yang kedua itu Abang Sekbor. Siapa sih yang tidak kenal terkait Abang Sekbor? Kerap kali konten-konten yang disebarkan di TikTok yaitu live terkait joget massal. Abang Sekbor ini dikenal sebagai orang yang dermawan, yang dimana beliau membagi-bagikan terkait pendapatan TikToknya kepada orang lain, termasuk orang-orang yang melakukan joget di TikToknya. Dia mengajak kawan-kawannya atau tetangga-tetangganya untuk joget bareng untuk membuat konten di TikTok untuk mendapatkan penghasilan dari TikToknya, sehingga beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ya, dalam kasus ini, kenapa ya banyak influencer Indonesia yang terjebak dalam promosi ataupun pengiklanan judi online di Indonesia? Padahal jelas-jelas pemerintah Indonesia pada saat ini tuh sedang memerangi terkait judi online. Karena judi online ini sudah berkembang dan menjamur di Indonesia, sehingga pemerintah ingin memutusnya. Malah banyak influencer yang terjebak. Apakah karena bayarannya sangat tinggi sehingga mereka mau untuk mengiklankan judi online tersebut? Kalau dipikir-pikir ya, mereka kan juga dapat penghasilan dari konten yang mereka buat. Lantas miskin itukah mental orang Indonesia untuk mendapatkan kekayaan secara cepat? Kasus kedua influencer tersebut lagi diusut oleh pihak yang berwajib ataupun pihak kepolisian. Terutama itu pada kasus Katak Bizar, yaitu polisi sedang memburu keberadaan Katak Bizar yang ada di Thailand. Perlunya ada bimbingan, pemahaman, serta pemikiran yang kritis, terutama terkait fenomena ataupun kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Minimal kita tahu apa resiko yang akan kita hadapi ketika kita melakukan suatu kegiatan ataupun suatu tindakan. Maka berpikirlah terlebih dahulu sebelum berteriak ketika mendapatkan akibat. Mari sama-sama kita basmi judi online di Indonesia. Mungkin kemiskinan di Indonesia itu masih bertahan bukan karena kita malas bekerja ataupun bukan karena kita tidak bisa menyimpan uang dengan baik. Akan tetapi, karena hadirnya judi online dan banyaknya masyarakat Indonesia yang memainkan judi online tersebut,
itu bisa jadi merupakan akar kemiskinan di Indonesia masih bertahan hingga saat ini. Mengingat sebagian besar pemain judi online itu adalah kalangan menengah ke bawah yang berharap menang dari permainan judi online tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.